Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau sore untuk teman-teman yang lagi nonton video dari kelompok 3. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Benar banget teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang agak berat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan saya Indah Juliana dengan NIM akhir 092 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Octavia dengan NIM akhir 103. Kenalkan, nama saya Nimade Cintia Paramita Diniari dengan NIM akhir 080. Dan perkenalkan saya Nimadiangan Prasanti Wijaya dengan NIM akhir 084. Nah teman-teman, di video kami kali ini kami akan membedah sesuatu yang penting banget untuk keberlangsungan sebuah daerah. Apa itu teman-teman? Yaitu APBD Kabupaten Banyuwangi untuk di tahun 2025. Tapi sebelum kita ngomongin angka-angka yang miliaran bahkan triliunan, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu APBD? Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. Nah, jadi ibaratnya APBD ini adalah sebuah dompet atau kantong uangnya sebuah daerah selama 1 tahun ke depan. Ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, untuk Kabupaten Banyuwangi sendiri itu aturan ini sudah disahkan melalui peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi nomor 76 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang dimana sekarang kita bisa intip isi dompetnya Banyuwangi. Nah, tentunya kalian pasti udah penasaran banget apa aja sih isi dompet dari Kabupaten Banyuwangi itu sendiri. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi pendapatan daerah. Di tahun 2025, Kabupaten Banyuwangi itu sendiri menargetkan total pendapatan sebesar 3,47 triliun rupiah. Tapi kalau misalnya hal tersebut dibedah, komponen terbesar pendapatan ini ternyata masih disokong oleh dana transfer dari pemerintahan pusat yang mencapai 2,63 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan asli daerah atau PAD dari Kabupaten Banyuwangi itu sendiri secara mandiri tercatat di angka 702 miliar rupiah. Sedangkan dari sisi pengeluaran atau belanja daerah, Kabupaten Banyuwangi itu dianggarkan menghabiskan sebanyak 3,4 triliun rupiah, teman-teman. Nah, kalau kita selisihkan antara pendapatan dengan belanja yang tadi, APBD Banyuwangi di tahun 2025 ini itu mengalami surplus anggaran sebesar 66,5 miliar rupiah, teman-teman. Wah, kok bisa surplus ya? Nah, nanti di akhir video bakalan kita jelasin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kemana aja sih mengalirnya uang belanja yang sebesar 3,41 triliun tadi? Kalau kita bedah voucher belanjanya, kita bakal nemuin fakta yang cukup menarik sekaligus kritis. Yap, ternyata porsi belanja terbesar Banyuwangi sendiri itu habis buat belanja operasi loh, yaitu memakan sebanyak 2,51 triliun rupiah. Dan tebak komponen apa sih yang di dalamnya yang paling gemuk? Jawabannya adalah belanja pegawai, yang dimana anggarannya sendiri itu nggak main-main, mencapai sebanyak 1,45 triliun rupiah. Nah, artinya apa nih teman-teman? Artinya hampir 42,7% dari total seluruh uang belanja di daerah Banyuwangi itu habis digunakan hanya untuk membiayai gaji dan tunjangan dari para aparatur sipil atau ASN di sana. Angka ini jauh lebih besar kalau dibandingkan sama belanja barang dan jasa yang cuma 874 miliar. Wow, pengeluaran yang sungguh signifikan ya teman-teman. Bener banget tuh, Kak. Nah, nah, tapi yang agak disayangkan adalah porsi belanja modal alias belanja yang langsung dipakai buat pembangunan fisik untuk masyarakatnya.
Nah, itu jika dipresentasikan relatif minim teman-teman, cuma dialokasikan sebesar 438 miliar rupiah atau sekitar 12,8% aja dari total belanja. Tapi untungnya, meski porsinya kecil, prioritas belanja modal tersebut langsung diarahkan ke sektor vital publik, yaitu untuk belanja jalan, jaringan, dan irigasi yang memakan porsi terbesar senilai 283 miliar rupiah. Sedangkan sisa anggaran belanja lainnya disebar untuk belanja tidak terduga atau dana darurat sebesar 20 miliar dan belanja transfer bantuan keuangan sebesar 410 miliar. Nah, setelah kita tahu isi dompet daerahnya, pertanyaan kritisnya adalah apakah anggaran triliun tadi sudah efektif dan sejalan dengan kondisi ekonomi nyata masyarakat di lapangan? Biar makin akurat, mari kita sandingkan data APBD tadi dengan data makro terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025. Oke teman-teman, jadi sekarang kita fokuskan pandangan kita ke bagian slide Badan Pusat Statistik yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Berdasarkan data resmi BPS, perekonomian Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 ini sebenarnya lagi bergairah banget loh teman-teman. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Banyuwangi sukses tembus hingga angka 118,3 triliun rupiah. Bahkan pertumbuhan ekonominya tumbuh sangat kuat, yaitu sebesar 5,65%, teman-teman. Teman-teman, kalau dilihat dari strukturnya, BPS itu mencatat ekonomi Kabupaten Banyuwangi itu masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebesar 26,28%. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,49%, kemudian juga disusul oleh konstruksi sebesar 14%, dan yang terakhir disusul oleh industri pengolahan sebesar 13,28%, teman-teman. Disinilah kita bisa menganalisis aspek efektivitas dan ketergantungannya. Dengan perputaran ekonomi warga di lapangan yang sudah tembus 118 triliun rupiah, kemampuan Pemda dalam menarik pajak dan retribusi daerah atau bisa dibilang PAD baru terkumpul sekitar 702 miliar rupiah. Dampaknya Pemda masih harus bergantung sekitar 78% pada dana transfer pusat untuk membiayai operasional daerah. Jadi, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat belum sepenuhnya terserap masuk secara optimal ke kas APBD. Nah, selain itu, dari sisi pengeluaran, BPS itu menyebut pertumbuhan ekonomi terbesar justru terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tumbuh sebesar 6,62%. Nah, PMTB itu sendiri ini kasarnya adalah sebuah investasi fisik di lapangan, yaitu mengingat belanja modal di APBD Banyuwangi sendiri itu tadi tergolong kecil, yang sebesar sebanyak 438 miliar, maka pertumbuhan investasi fisik yang tinggi di masyarakat ini kemungkinan besar lebih digerakkan oleh sektor swasta. Bukan karena stimulus utamanya dari belanja modal pemerintah daerah sendiri. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih kesimpulan akhir mengenai kondisi fisikalnya? Secara umum, kondisi APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 ini bisa kita katakan cukup sehat loh teman-teman. Mengapa begitu sih? Karena surplus anggaran belanja sebesar 66,5 miliar tadi. Nah, yang mana hal tersebut sengaja didesain untuk memenuhi kewajiban pembiayaan yang cukup berat, yaitu membayar cicilan pokok utang yang sudah jatuh tempo sebesar 88,8 miliar rupiah, teman-teman. Betul sekali itu. Jadi dengan memanfaatkan sisa anggaran tahun lalu atau silpa sebesar 22,3 miliar ditambah dengan surplus pendapatan tadi, kewajiban utang jatuh tempo tersebut itu bisa dibayar secara lunas. Sehingga sisa anggaran tahun berjalan diproyeksikan nihil atau seimbang, teman-teman.
Sebagai penutup dari hasil bedah data kelompok kami merekomendasikan 3 rumusan utama untuk perbaikan APBD Kabupaten Banyuwangi ke depannya. Yaitu yang pertama adalah efisiensi belanja pegawai, yang dimana porsi belanja operasional aparat yang memakan hampir setengah anggaran sebanyak 42% harus mulai dikendalikan dengan ketat agar tidak memboroskan ruang fiskal daerah Banyuwangi sendiri. Nah, yang kedua yaitu optimalisasi PAD. Pemda harus memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi dari data BPS yang sebesar 5,65% yang tadi untuk memperluas basis pajak itu sendiri, terutama di sektor perdagangan dan industri pengelolaan yang tentunya terus berkembang. Nah, yang ketiga adalah dongkrak belanja modal. Nah, di tahun-tahun anggaran berikutnya, porsi untuk pembangunan infrastruktur publik langsung idealnya itu dinaikkan secara bertahap di atas 15 hingga 20% agar stimulus dari pemerintah itu bisa berjalan beriringan dengan gairah ekonomi warga yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu dia video analisis dari kami dan bedah APBD Kabupaten Banyuwangi. Semoga penjelasan kami tadi mudah dipahami ya teman-teman. Nah, teman-teman semua kan pada cakep nih yang pada nonton. Biar makin cakep, gimana kalau teman-teman bantu kita buat pantun? Dimanapun teman-teman berada, tolong bilang cakep ya teman-teman. Ayo Oke, ting ting bawa kepiting. cakep. Cakep. Thank you for watching. Yay! Oke.